Morning, Miss. Iya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Yang Miss. Halo. Siang semuanya. Halo Feve. Yang Miss. Halo Deren. Vanes, Jennifer. Ayo yang kameranya masih off, minta tolong dinyalakan ya. Morning, Miss. Good morning, Vanes. Jennifer, ayo kameranya dinyalakan. Halo Jennifer. Hai, Miss. Iya, kameranya dinyalakan ya. Miss bergema. Oke, sebentar, Miss Meta pindah dulu ya. Morning, Albert. Ayo, siapa yang sudah menyiapkan doa bahasa Inggrisnya? Ayo, kan setiap hari Rabu kan, kalau pelajaran matematika, doanya memakai bahasa Inggris. Ya. Sudah siap? Pepe, oke, nanti Pepe pembukaan ya. Miss, Ica penutupnya, Miss. Oke, Richard. Siap. Ini yang nggak ada, Ta. Yang 5A nggak ada ta ini, Vanes. Angelina, sudah siap? Tunggu, Miss. Tunggu. Tapi mau ya? Mau? Oke, mau? Minggu depan Mau? ya. Minggu depan ya. Oke. Nggak apa-apa baca, nggak apa-apa. Miss nggak ini kok, nggak nyuruh kalian menghafalkan, nggak aja, nggak apa-apa. Ya. Halo, Livi. Doa penutupnya minggu depan Albert ya. Bahasa Inggris ya Albert ya. Persiapkan ya. Oke. Albert minggu depan ya. Doa penutup. Doa pembukaannya Vanes. Oke. Vanes. Bahasa Inggris loh ya. Oh iya, sebelum Miss masuk ke pelajaran, Miss ada pengumuman dikit ya buat kalian. Bahwasanya untuk kelas 5 yang bernama Kathleen berhasil masuk ke 10 besar KSN Dinas Pendidikan. Yeay! Beri selamat dong teman-temannya. Congrats Kathleen. Semoga lolos ke. Selamat ya Kathleen ya. Ikut bahagia juga gitu.
Semoga Kathleen bisa membawa nama baik sekolah ya, bisa menjadi juara juga. Nah, ya Jennifer. Halo Vincent. Evelyn. Di sini yang sering komunikasi sama Keiko ada enggak? Enggak. Enggak ada. Jarang. Jarang. Kalau misalnya bisa komunikasi sama Keiko, Miss Meta sama Miss Yula minta tolong ya sampaikan ke Keiko untuk bisa ikut Zoom ya untuk semua pelajaran ya. Karena kan setiap Miss Meta sama Miss Yula Zoom, Keiko kan jarang ikut ya. Mengamati tidak? Ya, jadi dari Miss Yula sendiri sudah menghubungi Keiko, tapi apa namanya? Slow respon banget. Mungkin dari teman-teman, maksudnya dari kalian, kalau misalnya bisa menghubungi Keiko, minta tolong ya, sampaikan ke Keiko untuk bisa ikut Zoom ya. Karena apa? Karena ini kan juga masuk nilai afektif. Kasihan kalau misalnya siapa Keiko-nya enggak pernah ikut, nanti nilainya kan jelek kan, seperti itu. Iya. Minta tolong Pak, kalau misalnya bisa menghubungi Keiko ya. Terima kasih ya sebelumnya. Ya, untuk yang kameranya masih off, tolong di-on-kan ya biar kita bisa mulai pelajaran hari ini. Evelyn, Albert, Arvin, Vincent. Hai Sandro. Halo, Arvin, Vincent. Kameranya masih belum on ya? Sebelum Miss mulai, nah gitu dong Vincent. Biar Miss tahu gantengnya seperti apa sih Vincent? Iya. Hilang lagi Vincent ini. Arvin? Iya. Ayo Arvin dinyalakan kameranya biar bisa Laurentia pimpin doa. Ayo Arvin, dibuka dulu kameranya. Kameranya sudah nyala. Sudah, Miss. Oke, untuk Laurentia bisa minta tolong untuk doa pembuka. Oke, Miss. Oke. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, you love us. You're with us night and day. We want to love you always in all we do and say. We'll try to please you, Father. Bless us through this day. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Laurentia. Thank you, Loren. Oke, kita hari ini mempelajari tentang bab berapa? Bab 5. Coba untuk bukunya bisa diangkat seperti ini bukunya. Oke, Veve sudah, Richard sudah, Angelina, Queen, Yohana, Albert, Renata, Livia Young, Kathleen, Vincent mana Vincent? Azli sudah, Rasya sudah, Sandro mana bukunya Sandro?
Daryl sudah. Oke, Nevan, bukunya mana Nevan? Oke, Vincent sudah. Arvin sudah. Ya, dibuka ya untuk halaman 112. Miss akan share screen dulu. Bagaimana, sudah muncul? Sudah. Nah, gitu dong. Kalau ditanya langsung jawab. Bagaimana sudah? Sudah. Gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar matematika tentang pengolahan data. Nah, pengolahan data ini terdapat tahapan-tahapannya. Yang pertama, mengumpulkan data, membaca data, dan apa? Ada yang tahu? Dan menyajikan data. Jadi hari ini kita hanya belajar tentang mengumpulkan data ya. Untuk pengumpulan data ada berapa metode? Ada yang tahu? 4 atau 3 atau 2 atau 5? Ada berapa metode pengumpulan data? Ada 4. Wawancara. Iya, jadi untuk mengumpulkan data itu terdapat 4 metode. Sebelum masuk ke metode pengumpulan data, ada yang tahu tentang data? Data itu apa sih? Miss akan tanya sama yang kameranya masih off. Oke, siapa ini yang masih off kameranya? Marcel. Data itu apa, Marcel? Iya, Marcel hilang. Jadi, untuk data itu merupakan keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Fakta itu kebenaran ya. Jadi nggak ngambang semisalnya. Nah, kalau semisal itu nggak boleh, itu tidak termasuk data. Nah, ini untuk contohnya, data itu apa saja sih, Miss? Data kehadiran siswa, data jumlah siswa, tinggi badan, berat badan, data sensus penduduk, dan lain sebagainya. Semisal di sini Miss mau tanya, untuk pemilihan ketua kelas itu masuk data atau enggak? Masuk. Masuk. Data. Masuk data. Lalu untuk pemilihan kepala desa, masuk data atau enggak? Masuk. Masuk. Lalu untuk pengelompokan warna buah, masuk atau enggak? Masuk. Masuk, Kak Eko. Masuk. Oke, sekarang sudah tahu ya untuk mengumpulkan data. Oke. Sekarang untuk pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode. Yang pertama, pencatatan langsung. Yang kedua, kuesioner atau angket. Yang ketiga, melakukan wawancara. Yang keempat, yaitu penelitian. Oke, sekarang yang pertama, pencatatan langsung. Maksudnya apa sih pencatatan langsung di sini, Miss? Nah, untuk data dari hasil pencatatan langsung diperoleh dari wawancara, penelitian, ataupun pengukuran. Sekarang Miss tanya sama Livia Yong. Bisa minta tolong, Livia? Bisa. Oke, sekarang Miss Yula mau minta tolong ke Livia, tanya untuk ukuran sepatu 5 teman. Ayo sebutkan. Coba tanya ke siapa? Livia. Tanya ke siapa? Misal ke Kathleen,
Ke Feve atau ke Richard? Ke Daryl? Ke Vanessa, Richard, sama Kathleen. Ave sama Renata. Ave sama Renata. Oke, sekarang yang pertama, Vanessa. Coba ditanya langsung Livia. Berapa ukuran sepatumu gitu? Berapa ukuran sepatumu, Nes? Berapa? Berapa? 39. Nah, 39. Vanessa ukuran sepatunya 39. Lalu siapa tadi? Kathleen ya? Ya, kalau minum langsung minum ya. Ya. Nah, Kathleen, ini suara siapa ya? Nah, Kathleen ukuran sepatunya Vanessa 39. Ukuran sepatunya Kathleen berapa? Ukuran sepatunya Kathleen itu 35. 35. Nah, Miss akan contohkan 2 saja ya, biar nggak lama-lama. Di sini tugas Livia yaitu mencatat langsung. Mencatat langsung berapa sih ukuran dari Vanessa, Kathleen, dan kelima temannya itu tadi ya. Langsung dicatat. Misal di sini terdapat nama sama ukuran sepatu. Nah, di situ langsung ditulis namanya siapa? Vanessa. Ukuran sepatunya berapa? 39 dan seterusnya gitu ya. Nah, pencatatan langsung ini juga termasuk seperti wawancara, penelitian dan pengukuran itu masih juga dipakai gitu. Nah, ini misalnya data hasil perolehan suara pemilihan ketua kelas, data hasil wawancara nomor sepatu ya, nomor sepatu teman di kelas atau data hasil pengukuran tinggi badan siswa. Selanjutnya, memberikan kuesioner atau angket. Nah, kuesioner atau angket disebut juga lembar isian. Nah, pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meminta narasumber. Narasumber itu apa? Ada yang tahu narasumber? Yang jawab pertanyaannya pewawancara. Iya, betul sekali. Orang yang memberikan informasi atau orang yang menjawab pertanyaan dari kita. Nah, dengan cara meminta narasumber mengisi lembar isian sesuai dengan data diri. Misal, Miss tanya sama Daryl. Miss tanya sama Daryl ya. Kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5. Ini nama diisi siapa? Daryl gitu ya. Pilih salah satu olahraga kegemaranmu. Mana Daryl? Mana yang dipilih? Olahraga. Sepak bola. Sepak bola. Diapakan? Disilang. Nah, ini punya Daryl. Sekarang Miss tanya lagi sama Queen. Jadi kalau di sini Queen yang memilih, diisi Queen ya. Nama Queen gitu ya. Queen milih apa? Olahraga kegemaran. Basket. Basket. Nah, ini punya Queen. Diisi gitu ya. Sekarang Miss tanya lagi, satu lagi. Siapa ini? Arvin. Kalau Arvin yang menjawab, kuesionernya namanya ditulis Arvin gitu ya. Arvin memilih mana? Kegemaran olahraganya. Futsal, Miss. Futsal. Oke, jadi sudah bisa ya untuk mengisi kuesioner ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Oke, Miss lanjut. Melakukan wawancara. Nah, untuk melakukan wawancara ini sama dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sudah pernah mempelajari tentang wawancara kan ya?
Jadi wawancara ini sudah. Oke. Jadi untuk wawancara ini juga termasuk pengumpulan data secara langsung seperti yang pertama tadi. Jadi untuk wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan akan suatu hal. Kalau wawancara itu 2 orang yang terlibat namanya apa? Narasumber dan pewawancara. Pewawancara dan narasumber. Good job, Livia. Jadi, misalnya menanyakan ukuran sepatu teman dan menanyakan tinggi badan atau berat badan gitu. Seperti tadi, untuk Livia sama Vanessa, mana yang disebut pewawancara dan mana yang disebut narasumber? Livia pewawancara, terus Vanessa narasumber. Wawancara Livia. Nanti kalau semisal waktu Zoom-nya habis, bisa langsung join lagi ya. Oke, sekarang Miss mau minta Tiffany. Di sini ditulis Tiffany. Berapa ukuran sepatu dari Tiffany? Ukuran sepatu ke 39. 39. Nah, tulis gini ya. Lalu Miss tanya sama Richard. Berarti tulis nomor 2. Richard. Berapa ukuran sepatu Richard? 39. 39. Miss tanya lagi sama siapa ini ya? Nevan. Nevan? Ya. Nevan, ukuran sepatunya berapa? Berapa ukuran sepatu dari Nevan? Berapa? 40, Miss. 40. Oke. Sekarang Miss tanya sama Rasya. Rasya, ukuran sepatunya berapa? 39 nih. 39 juga. Oke. Miss tanya yang kameranya mati ya. Miss izin minum. Oke. Ini Christina Ignas itu siapa ya? Yang namanya Christina Ignas ini siapa, kok nggak muncul wajahnya? Siapa ini? Ave. Ave itu. Iya, Miss tanya sama Ave ya. Ya, Ave. Ave, ukuran sepatunya berapa? 40, Miss. 40. Nah, di sini setelah sudah mengetahui yang melakukan wawancara ini, Miss Yula sebagai apa? Wawancara. Wawancara. Jadi betul. Pewawancara. Jadi Miss Yula di sini menjadi pewawancara dan kalian sebagai narasumber gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Agar data ini diperoleh secara
Wawan Fakta. fakta. Iya, betul. Jadi misal ini, Tiffany nggak tahu nomor sepatunya berapa. Misal, aduh Miss, nggak tahu ukuran sepatunya berapa. Ya udah dibuat logika aja, buat 35. Nah, itu tidak sesuai ya, datanya tidak sesuai. Jadi data yang diambil tidak sesuai dengan fakta. Hoax. Hoax. Betul. Nah, dari sini ada pertanyaan tentang melakukan wawancara? Mudah atau mudah? Mudah. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu penelitian. Jadi, sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi di dalam yang terjadi dengan cara terstruktur. Maksudnya terstruktur itu seperti apa? Ada yang tahu? Terstruktur secara apa? Akurat. Akurat. Kunci. Runtut. Secara runtut. Nah, jadi contohnya ini. Kamu ingin mengetahui kendaraan yang paling banyak melintas di jalan sekitar rumah atau sekolahmu dalam beberapa jam. Kamu membuat posko sederhana di pinggir jalan bersama teman-temanmu dengan terlebih dahulu membuat daftar nama dan jenis kendaraannya. Di sini Miss sudah kasih contoh ya. Jadi untuk penelitian ini dilakukan tidak menggunakan angka, ya, melainkan Garis. bukan garis. Ada yang tahu ini apa namanya? Turus. Ya, siapa yang jawab tadi? Turus. Turus, betul. Ini namanya turus, bukan garis. Nah, jika seperti ini, berarti sepeda motornya banyak kendaraan yang melintas menggunakan turus ya. Berapa? 10. Nah, sepeda motor yang melintas ada berapa? 3. Lalu untuk mobil pribadi ada berapa ini? 30. Oke, 30. Lalu untuk minibus? 2. Nah, 2. Untuk truk 5. berapa? Oke. Sudah bisa menggunakan turus ya? Sudah. Kalau turus itu hanya 4 garis. 1,